Lu udah jadian lama, tapi galau. Mau kawin sama dia apa enggak ya? Yuk kita bahas. Hari ini gue mau sharing lagi tentang pelajaran yang gue dapat dari kelascinta.com. Tapi pelajaran ini yang gue akan sharing di video ini ya, bukan satu pelajaran tertentu atau satu topik tertentu atau satu kelas tertentu di kelascinta.com. Tapi ini adalah yang gue simpulkan setelah gue mendengar banyak sesi, banyak pelajaran dari Coach Lex. Dan gue menyimpulkan ya kayaknya seperti ini satu gitu. Jadi gue bungkus jadi satu. Sebenarnya kalau teman-teman ikut kelascinta.com-nya itu sendiri, yang akan gue bahas ini mungkin akan menjadi 5-7 sesi. Mungkin ya, tapi gue akan bahas rangkum di video kali ini. Dan video kali ini, di video tips kali ini bukan, bisa dibilang bukan syarat utama, tapi ini adalah saran. Ini tips untuk teman-teman ya menjalani kehidupan pernikahan yang lebih aman seperti itu. So inilah hitung mundur atau countdown sebelum teman-teman menikah. So kalau teman-teman sudah punya pasangan, mungkin teman-teman sudah jadian lebih dari 2 tahun, mungkin ada yang sudah 5, ada 10 tahun dan masih galau, gue mau kawin sama dia apa enggak ya? Gue suka secara pribadinya tapi galau, gue mau kawinin dia apa enggak? Nah ini ada 3 kriteria, ada 2 kondisi, dan ada 1 syarat penting yang teman-teman harus checklist semuanya. Dan baru dari situ teman-teman boleh yakin untuk ngawinin dia apa enggak. So ini kita masuk ke step pertama, yaitu 3 kriteria. Kriteria pertama adalah trauma. Nah sebelum teman-teman menikahi orang ini, teman-teman coba cek dulu, orang ini punya trauma nggak? Trauma ini harus dicek ya, karena kalau nggak dicek dan baru ketahuan setelah pernikahan, ini akan menjadi PR yang sangat ribet sekali. Nah coba teman-teman cek apakah dia punya dendam ke orang tua, dendam ke saudara, kepahitan, atau ya trauma jatuh, atau sakit, penyakit bawaan, itu termasuk trauma ya. Itu dia punya itu semua nggak gitu? Dan kalau dia punya, teman-teman catat apa aja trauma yang dia punya. Kalau nggak punya ya syukur ya, kalau nggak punya ya langsung centang aja checklist yang satu ini. Tapi kalau teman-teman punya, teman-teman catat semua. Ya mungkin dia tadi pernah diperkosa misalnya, atau dia ditinggalkan orang tua dari kecil misalnya, atau misalnya dia pas masih kecil dipukulin sama orang tuanya sampai dia dendam sekali sama orang tuanya atau apa. Nah semua trauma ini teman-teman harus checklist dulu. Nah teman-teman list semuanya, dan pertanyaannya adalah teman-teman bisa terima atau enggak. Ya, kalau teman-teman bisa terima, checklist. Tapi kalau teman-teman nggak bisa terima traumanya dia, penyakitnya dia, penyakit bawaan, ya udah bye-bye. Karena itu akan menjadi beban yang luar biasa di pernikahan nanti. Ingat, lu bakal hidup sama dia sampai mati lo. Lu bukan sekedar sebentar 1-2 tahun doang sama dia, tapi lu bakal hidup sama dia sampai mati. Jadinya kalau lu bisa hidup dengan trauma itu, ya udah lu checklist. Tapi kalau lu merasa lu nggak bisa hidup dengan trauma itu, dan trauma ini nggak sewaktu-waktu datang ya, misalnya tadi dia dendam banget sama bapaknya gitu, karena mungkin diapain gitu sama bapaknya. Mungkin ketika dia jauh dari bapaknya, ya dia nggak akan keluar traumanya. Tapi di momen ketika misalnya bapaknya tiba-tiba telepon atau bapaknya tiba-tiba WA, dan lu nggak tahu hal itu terjadi, traumanya bisa keluar. Dia bisa guring-guringan, bisa gila, bisa pingsan, atau mungkin dia juga bisa lihat orang lain yang adem sama bapaknya, dan dia nggak adem sama bapaknya, dia malah dendam sama bapaknya. Trauma juga bisa keluar. Nah, teman-teman bisa terima gak kondisi-kondisi seperti itu? Ya kan? Checklist dulu nih, 3 kriteria. Yang pertama itu trauma, meliputi penyakit ya. Nah, kriteria kedua adalah karakter. Nah, teman-teman harus lihat karakter dia, terutama ketika dia ketemu dengan orang yang lebih tinggi atau lebih rendah atau setara. Nah, kalau dengan teman-teman sendiri, dengan pasangan, pasti dia akan menganggap setara. Jadi ya dia ngobrolnya biasa. Tapi ketika dia ketemu sama waiter atau ketemu sama pembantunya, teman-teman cek lagi sikapnya seperti apa
Apakah dia merendahkan, atau dia menganggap sama, atau dia suka nyuruh-nyuruh, atau dia suka nunjuk-nunjuk, gitu. Coba teman-teman cek ya. Kalau teman-teman bisa terima cara dia treat orang yang ada di bawah dia, checklist. Begitu juga ke atas. Apakah ketika dia ke atas itu dia ngeluh terus, dia ngedumel terus, dia ngejelek-jelekin terus, seperti apa? Ya, kalau teman-teman bisa terima, cek. Kenapa kita harus cek karakternya? Ketika kita menikah, ya pernikahan sampai mati nih ya, seumur hidup ya. Kondisi pasangan, kita dan pasangan, itu pasti akan selalu berubah. Ada kondisi di mana nanti misalnya cowoknya naik, jadi karirnya tinggi. Ceweknya ternyata karirnya rendah, ya kan? Nah, kalau si cowoknya dari awal suka merendahkan, dia akan merendahkan si cewek pada akhirnya. Mungkin si cewek udah ngeliat nih, pas lagi jadian dulu si cowok tuh sering banget ngehina-hina pembantunya, main nyuruh-nyuruh nggak jelas, ya kan, ngehina-hina. Nah, hal itu bisa terjadi ke pasangannya nanti. Potensi ya, bukan 100% terjadi nih, potensi. Karena orang yang merasa tinggi terus akan merasa orang lain rendah. Bisa seperti itu. Di sisi lain misalnya, ya kan, si cewek nih, karakternya mungkin suka jelek-jelekin yang atasnya dia gitu ya. Bisa jadi ketika dalam pernikahan dan cowoknya lebih tinggi, si cewek ini bisa aja ngejelek-jelekin cowoknya di luar. Ih, lu liat cowok gua pelit, dia mah banyak duitnya, tapi dia nggak mau kasih gua. Padahal itu kan asumsi misalnya. Jadi karakter ini penting. Nah, karakter ini ya termasuk banyak hal ya. Tadi kan kita harus lihat kondisi karakternya ini ketika dia ketemu atas, setengah, dan bawah. Tapi karakter ini teman-teman harus cek, dia penyabar gak, dia kalau dia suka hal apa, dia suka nonton apa, kesukaan makanan dia apa. Nah, itu termasuk karakter, teman-teman harus cek semua. Dan kalau teman-teman merasa ya kehidupannya cocok, ya hobinya cocok ya, terus kondisi karakter ketika dia menghadapi atas, tengah, dan bawahnya cocok, checklist. Boleh lanjut ke kriteria nomor 3. Kriteria nomor 3 adalah finansial. Nah, finansial ini bukan berarti dia harus kaya gitu ya, harus triple digit misalnya gitu, enggak juga. Tapi finansial ini lebih ke yang diajarkan Coach Lex ya, lebih ke cara dia menghandle finansial dia. Misalnya teman-teman tahu, oh dia gajinya sekian, terus cara dia ngehandle gaji gimana? Wah, ternyata gaji 10 juta, pengeluaran dia 13 juta. Wah, ini kan udah lampu merah nih. Belum tentu dia akan nurutin saran dari teman-teman untuk cara mengelola keuangannya, karena ya udah menjadi gaya hidup dia gitu loh. Nah, teman-teman harus lihat dia juga, cara dia melihat uang tuh gimana. Dia melihat uang itu sebagai alat tukar doang, atau dia melihat uang ini sebagai alat berbuat kebaikan misalnya. Ya itu kan cara melihat uang yang berbeda. Nah, cara dia nge-treat finansial, misalnya ketika dia dapat duit, itu dia budgeting dulu, atau dia suka-suka makainya. Ya, gue punya duit 10 juta ya bebas lah, gue bulan ini nggak ada yang mau gue bayar, gue beli ini gue beli itu gue jajan ke sini gue pergi ke sono misalnya seperti itu. Atau dia budgeting, oh dengan 10 juta, oke sih gue nggak punya cicilan, tapi gue mau tabung segini buat masa depan, gue mau tabung segini buat menikah, gue mau sumbang segini buat orang tua, sisanya gue jajan segini. Misalnya seperti itu. Nah, teman-teman kalau udah tahu kondisi finansial dia seperti itu, teman-teman mau pilih yang mana? Kalau menurut teman-teman bisa terima kondisi finansial dia, checklist. Dan ya bisa dibilang berarti 3 kriteria checklist semua ya. Trauma, karakter, finansial. Kalau 3-tiganya sudah checklist, baru kita akan masuk ke kategori kedua, yaitu 2 kondisi. Kondisi pertama adalah ketika dia ketemu dengan masalah. Nah, setiap orang ketika ketemu dengan masalah akan menghadapinya dengan cara berbeda. Ada orang yang ketemu masalah nyalain orang lain. Ada orang ketemu masalah diabaikan, pura-pura nggak ada masalah. Ada orang ketemu masalah malas nyelesainnya, kapan ke ntar. Ada orang yang ketemu masalah langsung pengen selesai saat itu juga. Jadi secara seorang menyelesaikan masalah itu beda-beda. Dan pasangan pastinya cara menyelesaikan masalahnya berbeda. Mungkin ya cowok dan cewek nggak akan ketemu cara menyelesaikan masalahnya. Cuma masalahnya lo bisa terima apa enggak. Jadi coba teman-teman cari tahu, lihat kondisi di mana dia sedang ketemu masalah. Kalau teman-teman bisa terima
bentuk karakter dia, sifat dia, cara dia mengatasi masalah itu, kalau teman-teman bisa terima, checklist. Nah, kondisi kedua adalah ketika teman-teman menghadapi konflik bersama. Nah, kalau tadi kan kalau dia mengalami masalah, cara dia menghadapi gimana? Nah, kalau dia konflik sama kita, cara menghadapinya gimana nih? Ya kan, apakah dia langsung nyalain kita? Apakah dia langsung hina-hina kita? Atau dia encourage kita, kamu sebenarnya bisa loh seperti ini, aku bantu ya, misalnya. Nah, cara dia menghadapi konflik dengan pasangannya, itu seperti apa? Apakah mau menang sendiri terus? Apakah dia merasa, lu harus ikutin cara gue yang paling benar, cara lu salah. Lu sih nggak bisa dengerin gue, makanya lu makin terjerumus kan? Misalnya seperti itu. Cara dia menghadapi konflik bersama, seperti apa? Ya, bagusnya sih ya menerima masukan, mencari jalan keluar bersama, mencoba menyatukan pribadi. Jadi dalam sebuah konflik tuh bukan inti utamanya bukan cuman menyelesaikan konfliknya, tapi inti utamanya adalah menemukan cara baru, menemukan pola baru dalam kehidupan ini. Karena ya cowok dan cewek bukan cuman gendernya doang yang berbeda, tapi the whole life of these two different people is different. Dia hidup di mana, dia agamanya mungkin kalau sama pun bisa jadi karena gerejanya beda, kulturnya beda, ya kan? Walaupun misalnya sama-sama Cina, mungkin satu Medan, satu Pontianak, kulturnya beda, makanan yang disukai beda, cara papa mamanya ya ngerawat kasur, ngerawat kamar, ngerawat rumah, nyapu-nyapu, bersih-bersih, ngerawat barang, semuanya beda. Sekolah di mana bisa jadi beda, kuliah di mana bisa jadi beda, pertemanan cowok dan cewek semuanya beda. Jadi karena tidak ada yang sama, pasti akan terjadi konflik satu sama lain. Nah, ketika terjadi konflik satu sama lain, gimana cara ketemunya, gimana cara mengatasinya, dan nggak cuma saling nyalain, tapi ketemu satu pola baru, satu cara baru, satu jalan baru untuk menjalani hubungan ini. Jadinya ke depan nggak ada konflik lagi. Nah, kalau teman-teman sudah merasa, ketika dia konflik sama gue, cara mengatasinya oke, checklist. Berarti 2 kondisi sudah selesai. Nah, tinggal 1 syarat penting nih, ya kan? Tadi 3 kriteria sudah checklist semua, 2 kondisi sudah checklist semua. Terakhir masih ada 1 syarat penting. Syarat penting ini bisa dibilang deal breaker. Kalau 1 syarat penting ini tidak terpenuhi, bisa jadi yang dari tadi itu semua langsung di-X, langsung nggak jadian lagi sama dia. 1 syarat penting ini apa? 1 syarat penting ini adalah visi misi ke depannya. Visi misi ini nggak berarti ada satu tujuan grand whole total gitu, nggak juga ya. Bukan berarti ketika gue jadi sama lu, kita harus bikin perusahaan kita 50 kali lebih untung, ada tujuan khusus gitu ya, nggak juga. Tapi cara menjalani pernikahannya ini yang perlu dibahas. Ada orang-orang yang ketika menikah dia pengen punya 5 anak, tapi pasangannya bilang cuma pengen punya 1 anak. Kan visi misinya nggak ketemu nih jadinya nih. Ketika si yang punya 5 anak ngalah ke orang yang pengen punya 1 anak, dalam hati dia akan mikir terus, andai kata gue punya 2 anak, andai kata gue punya 3 anak, andai kata gue punya 4 anak, sampai tua. Dan yang ada adalah penyesalan. Walaupun semuanya yang tadi cocok ya, tapi gara-gara visi misinya nggak sama, nyesalnya sampai tua. Ya tadi kan anak, atau mungkin misalnya visi misi dalam pernikahannya adalah untuk pelayanan. Oke, setelah kita menikah, saya maunya kita pelayanan, kita pergi ke Papua, kita melayani warga-warga di sana, kita doain mereka jadi misionaris, misalnya seperti itu. Tapi pasangannya nggak mau, pasangannya maunya ya gue pengennya hidup di kota, pengennya enak, gue masih mau nonton bioskop, gue masih pengen pergi ke mall, tapi lu ajakin pelayanan. Walaupun 5 tadi ya, 3 kriteria dan 2 kondisi semuanya checklist, tapi kalau 1 ini enggak, ya X langsung semuanya, langsung putus. Mendingan nggak usah dilanjutin karena visi misinya beda. Atau ada 1 contoh konkret ya, gue lupa siapa, tapi gue yakin mungkin teman-teman sebagai listener tahu kasus ini. Ada cewek dan cowok yang mereka tuh sudah klop banget, bahkan sudah yakin pengen menikah, tapi ketika mereka tes DNA atau tes apa gitu ya, tes kesehatan, mereka dapetin hasilnya kalau anak mereka kemungkinan DS atau kemungkinan cacat fisik gitu.
Dan mereka tidak mau ingin punya anak yang DS atau cacat fisik. Mereka tidak mau punya kemungkinan itu sedikit pun, walaupun kemungkinannya misalnya 30-50% ya. Tapi dia pengen kemungkinan DS atau cacatnya 0. Ya siapa yang pengen hamil dalam keadaan cemas? Terus bertanya-tanya, anak gue sakit apa enggak ya? Anak gue cacat apa enggak ya? Kan nggak mau. Pengennya ketika hamil anaknya sempurna dong. Kalau ada chance sedikit pun 2%, 1%, 0, sekian persen pun anaknya bakal cacat, ya pasti orang nggak mau. Dan dua pasangan ini, ya dua orang ini, ketika dapat hasilnya bahwa mereka akan punya anak yang calon begini, calon sakit, calon cacat, mereka memutuskan untuk putus, tidak jadi kawin. Padahal mereka berdua sudah sangat saling mencintai satu sama lain. Dan video ketika mereka putus itu sangat menyedihkan, dan gue ikut nangis sih ketika nonton. Ya mereka pelukan, mereka lihat-lihatan, mereka ngobrol, mereka kayak mungkin resonance apa yang selama ini terjadi, atau mungkin berjanji kita tetap jadi teman baik atau gimana seperti itu mungkin ya. Tapi it's all for good. It's all for good. Rasanya sakit, rasanya menyedihkan sekali. Tapi ya keputusan ini benar-benar diambil untuk sesuatu yang lebih baik. Ketika mungkin sekarang ya, mungkin itu udah berapa tahun yang lalu, ketika hari ini terjadi, gue yakin mereka berdua sudah kawin masing-masing. Dan si cowok mungkin sudah kawin dengan punya anak-anak yang sehat. Si cewek sudah kawin punya dengan anak-anak yang sehat. Mereka berdua bahagia di hidup mereka masing-masing. Dan kebahagiaan mereka ini, ya anak mereka bahagia. Ya itu membuat masa depan yang lebih cerah, menciptakan generasi baru yang sempurna. Kalau mereka bersama, generasi selanjutnya belum tentu sempurna, belum tentu sehat seperti yang sekarang. So gimana teman-teman? Ada ya countdown ya, 3, 2, 1 hal yang teman-teman harus checklist sebelum teman-teman yakin lo mau kawin sama dia. Gimana teman-teman, kalau teman-teman merasa penyampaian gue ini berguna, yang gue sampaikan ini belum ada apa-apanya dengan yang teman-teman bisa dapetin di kelascinta.com. Gue bukan promosi, tapi gue benar-benar bilang kalau kelascinta.com bagus. Gue rekomen teman-teman ke sono, atau minimal teman-teman search aja dulu di YouTube Coach Lex The Praxis. Ya, dengerin dulu apa yang si coach sampaikan, dan menurut gue dia sangat masuk akal. Dia semua yang dia sampaikan itu berdasarkan data, ada bukti-buktinya, dan ya gue yakin menolong kita semua. So kalau teman-teman punya hal untuk dibahas, ya mungkin ada website lain, mungkin ada buku lain, lagu, film, atau apapun, atau bahkan termasuk kisah teman-teman untuk kita bahas dan pelajari bersama di sini, ketik aja di kolom komentar. Kenapa? Karena selalu ada hal yang bisa dipelajari setiap hari. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.